Pemerintah akan memberlakukan Zero Over Dimension and Overload atau Zero Odol pada 2023 ini. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi masalah truk bermuatan berlebih yang mempengaruhi kondisi jalan, sehingga pengiriman barang terhambat dan berpotensi meningkatkan angka kecelakaan di jalan. Sejauh ini, pemerintah tengah membuat roadmap Zero Odol agar bisa dijalankan secara komprehensif. Roadmap sedang dirancang untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami akan akomodir banyak pihak agar langkah-langkah kerjanya jelas. Pokoknya pada 2023 ini harus ada progres yang kita kerjakan terkait Zero Odol, ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah demi mengatasi masalah odol adalah mengoptimalkan pengiriman logistik menggunakan kereta. Data dari KAI Daerah Operasional 1, sebanyak 30 rangkaian kereta logistik masuk dalam jadwal pengiriman kereta barang. Angka ini masih setengah dari total rangkaian yang tersedia sebanyak 66 rangkaian. Kepala Daerah Operasi 1 PT KAI Persero Ropik mengatakan, potensi pengiriman barang melalui jalur kereta masih sangat besar, hanya saja masih perlu sejumlah pengembangan. Beberapa tantangan diantaranya, belum adanya konektivitas antar jalur yang ada antar pelabuhan, biaya BBM pengangkutan, hingga pengaturan jadwal pengiriman. Diperlukan insentif dan pengembangan dari pemerintah untuk mengubah tantangan tersebut, sehingga pengangkutan melalui jalur kereta bisa meningkat dan menjadi solusi problem odol. Jadi tantangannya memang pertama infrastruktur ya, infrastruktur yang yang belum terkonektivitas secara baik dengan jalur existing ya. Sedangkan kebutuhan di beberapa terminal atau dry port ya itu cukup besar ya. Kepala Bidang Logistik dan Rantai Pasok Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, Akbar Johan menilai, penggunaan kereta sebagai pengiriman logistik utama bisa mampu menekan biaya pengiriman logistik dan penghematan bagi anggaran pemerintah. Akbar yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudra mengatakan, pemerintah bisa menghemat biaya belanja pemeliharaan jalan nasional yang cukup besar, yaitu hingga 40 triliun rupiah per tahun. Selain itu, subsidi energi juga bisa ditekan dengan adanya konversi penggunaan dari tracking ke jalur kereta. Bahkan, jumlah emisi karbon juga bisa menurun sesuai dengan target pemerintah yang tengah menurunkan emisi karbon menjadi 32% di 2030. Ini menjadi trigger captive untuk bisa pemerintah memberikan akses connectivity masuk ke Tanjung Priuk dan juga masuk ke Tanjung Perak sehingga terjadi two-way traffic dan dapat menciptakan biaya logistik yang efisien dan efektif.